Hey yeah, hey yeah, yeah yeah. Mereka bilang begini begitu, aku harus ini, aku harus itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan dakwah beliau kita bisa merasakan nikmatnya teknologi yang canggih sekarang ya, yang di masa pandemi ini sangat benar-benar sangat kita gunakan dengan baik gitu. Nah, semoga dakwahnya beliau itu nggak berhenti sampai beliau aja, tapi juga bisa kita teruskan sama kita masing-masing sesuai dengan profesi kita nanti gitu kan. Nah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Semangat. Tepuk tangan dulu dong semua ya, semangat. Semoga ini nggak di awal aja ya, semoga nanti sampai akhir kalian tetap semangat ya. Allah Akbar. Allah Akbar, mantap. Nah, jadi sebelum kita mulai, baik-baiknya kita kenalan dulu ya, karena udah kenal satu sama lain. Soalnya beda kelas ya, jadi mungkin familiar sama muka, tapi kayak nggak kenal nama gitu ya. Tapi sebelum kalian kenalan sama teman-temannya, izinkan dulu Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Ega Mira Handani, bisa dipanggil Bu Ega. Kebetulan Ibu teh mahasiswa IKIP Siliwangi, jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Nah, jadi hari ini insya Allah yang akan memimpin bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, boleh dari kiri Ibu dulu. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Alena Fauziah dari kelas 12 IPA 1. Dipanggilnya apa tuh? Panggilnya Lena aja. Lena. Jangan Lena ya. Lena ya. Lena. Boleh lanjut? Perkenalkan, nama saya Sri Kalista, panggil saja Putri dari kelas IPA 3. Kita tiga. Sama teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Rubika Laylasari dari kelas IPS 3. Panggilannya Dika. Tadi bukan Dika Ambon ya. Oke, jadi coba boleh Dika disebutkan ulang nama teman-temannya. Lena, nama panggilannya kan? Iya. Lena, Putri. Iya. Dan Dika. Coba boleh Lena disebutkan ulang nama temannya dari sini. Ini Dika, ini Putri. Ya. Boleh Putri? Lena. Dika. Udah inget ya. Udah inget ya. Udah kenal, jadi nanti kalau misal ke kantin atau ketemu di jalan udah bisa saling sapa ya. Sekarang udah nggak kayak bisa gitu-gitu lagi gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain sih? Gitu kan? Ada yang tahu kita mau ngapain? Kita mau bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok kita apa? Apa kayak kuliah gitu kan? Kayak misalnya kalau di sekolah tuh BK gitu. Iya betul. Penjurusan. Iya betul sekali ya. Kayaknya kalian tuh udah ini ya. Pas udah dipanggil udah ini ya. Mau ngapain? Pas udah kayak gitu kan? Kayak gitu Kan pasti ya. teknologi mulai berkembang. Mantap ya. Oke, ya jadi hari ini kita mau melaksanakan bimbingan kelompok gitu ya. Jadi bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok itu ya kegiatan untuk membahas sesuatu topik menggunakan dinamika kelompok. Dinamika kelompok tuh seperti ini ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih ringkas tuh kayak kan kalau misalnya di kelas klasikal gitu kan dengan banyak orang gitu kan. Jadi interaksi antara satu sama lainnya itu nggak bisa semua gitu. Nah, sedangkan kalau bimbingan kelompok itu menggunakan dinamika kelompok yang kita tuh saling berinteraksi gitu ya harapannya. Jadi kayak tadi saling kenal gitu kan, biar akrab gitu kan. Nah, itu bimbingan kelompok sampai akhirnya nanti kita bahas sesuatu dan sesuatu itu bisa kalian ambil faedahnya untuk kalian gunain di kehidupan kalian gitu. Nah, tadi Bika benar kalau hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir setelah lulus SMA gitu ya. Kebetulan kan kalian itu kelas 12. Jadi pas banget nih materi ini tuh untuk kalian bertiga gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai materi, biar suasananya agak cairnya gitu, biar suasana cair. Nah, kita main games dulu nih. Main games. Jadi deg-degan ya? Apa nih? Nah, kita main games namanya sebutkan namamu, karena tepuk itu nanti dicapatin. Jadi ini tuh kombinasi antara konsentrasi sama cakapan kita dalam bergerak gitu ya. Nah, jadi permainannya itu gini, nanti ada lagu sambil gerak gitu. Hei kamu, sebutkanlah namamu. Jadi kan terus gini. Nah, ini tuh pola yang sama harus kalian lakukan terus. Nah, nanti misalnya sebelum mulai Ibu tunjuk Dika pertama. Berarti Dika, kita sama-sama semuanya nyanyiin Hei kamu, sebutkanlah namamu. Nah, nanti Dika nyebutin salah satu dari dua temannya dengan jumlah angka. Jadi misalnya kita contohin dulu ya. Tuh, bareng-bareng ya. Hei kamunya 3, 2, 1. Hei kamu, sebutkanlah namamu. Nah, nanti kalau Dika bilang berarti Dika nunjuk misalnya Putri. Tuh, misalnya Putri 7 kali. Nah, nanti Putri sesuai dengan ketukan nyebutin Putri. Tapi harus 7 kali.
Mau dicoba dulu ya? Mau dicoba dulu atau langsung? Kan sama banget kan kalian sama banget kan? Coba dulu aja, coba dulu ya. Dimulai dari kita mulai dari Lena ya, nanti ya. 3, 2, 1. Kamu sebutkanlah namamu. Lena sebutin salah satu nama dari temannya, tapi sama angka. Tapi diketukan namanya terserah Lena. Pas diketukan sini boleh. Ya, kamu, sebutkanlah namamu. Putri 7 kali. Nanti Putri dia. Nah, pokoknya ketukannya nggak boleh ini ya. Ketukannya nggak boleh salah gitu ya. Oke, kita coba lagi atau lanjut? Lanjut, kita coba dulu atau lanjut? Coba dulu ya. 3, 2, 1. Sebutkanlah namamu. Jika kali. Nah kan dia dan Lena belum selesai ketukan. Nah, 10 kali. nah gitu. Gitu. Gini dulu, gini, oke? Nah, gitu. Ya, harus ketukan. Jadi kalau misalnya kita tidak selesai ketukan, pasti kita jadi kayak bingung gitu loh. Ya, kita ulang ya, tetap dari Lena ya. 3, 2, 1. Kamu sebutkanlah namamu. Putri. Berapa? Atas saya udah jalan begini. Berapa kali? Mulai dari Putri. 3, 2, 1. Kamu sebutkanlah namamu. Ika 7 kali. Ika berapa kali? Berapa kali? Oleh karena dari Bika. Kan? Coba. 3, 2, 1. Kamu. Ulangi. Kurang kompak. 3, 2, 1. Kamu. Kan gini. Gini. 1, 2, 3. Kamu sebutkanlah namamu. Lena 6 kali. Enak. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Coba ini konsentrasi. Jadi buyar ya dari Putri. Sekarang coba ya. 3, 2, 1. Kamu sebutkanlah namamu. Lena 4 kali. Lagi. Lena. Itu 2 kali. Udah baru 2 ya. Permulaan yang seru ya buat kita ya. Nah, baiklah kita lanjut aja ke materi kita hari ini. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir setelah lulus SMA. Nah, sebelumnya kalian udah memutuskan belum sih kira-kira bakalan habis lulus SMA bakalan kuliah, kerja, atau nikah? Bisa dijawab tapi jawab singkat aja ya. Udah atau belum gitu aja jawabnya. Kalau aku Bika. Kalau aku kuliah, Bu. Berarti sudah menentukan ya. Nah, kalau Putri Insya Allah kuliah. Kalau Meli, Mau kalau Lena, kuliah sambil kerja, bisa nggak Bu kalau gitu? bisa kalau kita punya tekad yang kuat selalu bisa kok gitu kan. Nanti Kalau tapi kita harus kuliah punya sambil nikah bisa. bisa juga, bisa. Tapi tetap perencanaannya berarti double. Kalau kalian mau kuliah atau mau kerja atau menikah aja berarti punya perencanaan. Tiga-tiga punya perencanaan. Tapi kalau kalian punya perencanaan 2, berarti harus double kan perencanaannya. Berarti effortnya juga harus double kan kayak gitu. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, alhamdulillah kan semuanya udah memutuskan kan sebenarnya mau setelah SMA itu mau kemana, sudah memutuskan. Tapi kalian udah meyakinkan belum kalau kira-kira habis SMA tuh mau masuk jurusan apa, universitas apa? Kalau Lena gimana? Lena sih pengennya ITB jurusannya tapi udah tahu. Jurusannya masih bingung. Masih belum ada yang diincar gitu ya. Belum ada yang merasa sesuai sama Lena gitu. Kalau Putri? Kalau Putri sih belum tahu apa. Cuman dari orang tua sih Bu kayak medikus kayak harus kesini jurusan ini. Kalau dari orang tua pengennya kamu apa? Orang tua tuh pengennya kedokteran. Tapi Putri kira-kira otaknya nggak sanggup. oh gitu, jadi kayak Putri pengen Lebih yang takut lain. gitu Bu. Lebih takut. Tapi kalau misalnya dicoba, kira-kira bakal mau atau enggak? Insya Allah sih. Soalnya kayak bingung aja sih. Soalnya kalau kedokteran kan lama di kuliahnya. Jadi Putri takut. Takut tidak bisa menyelesaikan itu dengan baik gitu. Kalau Bika? Kalau aku PTN sih Bu. Kira-kira Adanya jurusan kan IPS, jadi ngambilnya sosum. Jurusannya apa udah tahu? Jurusannya lebih ke yang jurnalistik gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah semua di sini sebenarnya sudah punya perencanaan gitu ya. Tinggal gimana kalian itu memantapkan pilihan-pilihan itu gitu ya. Nah, jadi selanjutnya, jadi kan perencanaan karir itu sebenarnya ada keterkaitan dengan perjalanan hidup gitu ya. Ibu mau nanya ke kalian nih, kira-kira menurut kalian perencanaan karir itu apakah keterkaitan antara perencanaan karir dan perjalanan hidup? Boleh dari Bika? Maksudnya hubungan perencanaan karir sama perjalanan hidup. Kalau menurut Bika sendiri itu berhubungan saling berhubungan, karena kalau kita udah merencanain sesuatu, udah otomatis jalan hidup itu sudah mengikuti rencana. Jadi kayak perencanaan itu sesuai sama untuk masa depan gitu maksudnya ya. Nah, itu juga kira-kira kalau menurut Putri
kalau menurut Putri perjalanan hidup tuh emang ditentukan sama karir kita sih. Jadi perjalanan hidup kita itu ditentukan sama karir kita, perencanaan karir kita ya. Kalau Lena Setuju sama. sejauh kayak gitu. Sama aku ya. Sama-sama. Sama, jadi hampir mirip sama Putri gitu ya. Jadi benar ya sebenarnya bisa perencanaan karir itu sebenarnya masuk ke dalam perjalanan hidup. Jadi sebenarnya kebutuhan kalian perencanaan karir itu nggak hanya setelah lulus SMA aja, bahkan dari awal sebenarnya itu tuh udah perencanaan karir. Kayak misalnya ketika orang tua kalian memutuskan untuk sekolah di TK, misalnya awalnya TK semua ya. Nah TK, otomatis kan ketika orang tua kalian misalnya mau anaknya itu nilai-nilai keislamannya kuat, otomatis pilihannya adalah TK biasa atau TK Islam kan. Nah itu tuh udah termasuk perencanaan karir kalian gitu. Masa depan dimana orang tua kalian pengen jadi apapun kalian pengennya itu menjunjung nilai-nilai keislaman misalnya, otomatis sekolahnya sekolah Islam. Nah begitu juga di SD kan banyak pilihannya ya, ada MI, ada SDIT, ada SD negeri biasa. Nah itu juga termasuk perencanaan karir sebenarnya. Nah, jadi cuman kalau di SD, TK, SD itu biasanya yang milihin tuh orang tua, ya kan. Nah kalau SMP udah mulai itu kita ditanyain mau SMP mana gitu kan. Terus kalau misalnya orang tuanya sebenarnya pengennya anaknya pesantren, terus ternyata anaknya pengennya negeri, itu agak-agak dipinter-pinter orang tua tuh gimana caranya supaya si anak itu tuh mau sesuai pilihan orang tua atau kayak gimana gitu. Nah ketika di SMA juga ya kan, apalagi setelah lulus SMA mungkin bedanya ketika kalian makin dewasa tanggung jawab kalian kan makin gede tuh, otomatis perencanaan karirnya tuh benar-benar harus kayak lebih matang dari sebelumnya, dan kalian tuh udah dituntut untuk milih keputusan itu tuh sendiri. Kalau dulu masih dipilihin sama orang tua, sekarang ya sendiri gitu kan. Mungkin dari SMA ke kuliah mungkin masih diatur sama orang tua, maksudnya masih ada andil orang tua di dalam situ, dalam milih gitu ya. Tapi setelah kalian lulus mau kerja di mana, itu udah pilihan kita sendiri dong. Misalnya kalian udah kerja nih, dan itu tuh harus ada perencanaan karirnya setelah lulus juga, setelah kerja. Ketika kalian jadi staf misalnya di Kementerian Luar Negeri misalnya, otomatis nggak mau dong 30 tahun jadi staf aja, harus punya perencanaan karir kan. Bahkan ketika kalian jadi bos juga gitu ya, dan bentar lagi pensiun nih, tetap harus merencanakan karir kan. Bahkan setelah pensiun juga harus merencanakan juga kan, ini nih duit pensiun ini mau diapain supaya kebutuhan kehidupan keluarga itu tetap terus muter gitu, tetap direncanakan. Jadi perencanaan karir itu tuh dan perjalanan hidup tuh sebenarnya itu sesuatu yang berjalan sama gitu, sama perencanaan ya, mungkin sama seperti perjalanan hidup ya, cuman karena karir itu identik dengan pekerjaan, karir itu identik dengan sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Mungkin orang bilangnya uang, tapi di sini nggak hanya uang sih sebenarnya, kayak kesejahteraan kita, kesejahteraan diri kita gitu. Jadi ketika kita bekerja dan nyaman dengan pekerjaan kita dapat uang, kita dapat kenyamanan, kita nyaman aja kerja terus dibayar lagi kayak gitu ya. Nah jadi itu juga termasuk perencanaan karir. Makanya dari kapanpun sebenarnya dari awal tuh idealnya karir kita tuh harus udah dipupuk gitu. Jadi kalau misalnya ada tuh anak SMA misalnya yang masih bingung mau kemana, yang nggak tahu passionnya apa, yang tujuannya nggak tahu apa, mungkin dia banyak banget belum mencoba banyak hal, atau mungkin dianya kayak ngikutin alur aja gitu terus gitu ya. Jadi harusnya kan kita nyoba banyak hal, di SD kita nyoba banyak hal, di SMP kita nyoba banyak hal, sampai akhirnya di SMA kita tuh tahu, gue tuh sukanya ini, atau suka ini, atau suka bagian ini, aku suka banget di bidang kesehatan misalnya, aku suka banget di bidang kayak misalnya sinematografi apa segala macam gitu. Akhirnya dia nggak bingung kan memilih jurusan kuliah gitu ya. Jadi itu adalah hubungan sama, benar semua kalian benar, hubungan perencanaan karir dan perjalanan hidup itu kurang lebih seperti itu. Nah jadi otomatis kan supaya kalian bisa merencanakan karir kalian dengan baik, kalian kan harus benar-benar punya punya acuan gimana sih caranya milih jurusan yang pas buat kalian gitu ya, supaya nanti kalian tuh nggak pas masuk kuliah ternyata kalian salah jurusan, supaya nggak kayak gitu. Jadi ibu punya video yang bisa kalian tonton, kayak sekarang kita tonton bareng-bareng tentang tips memilih jurusan ya. Mari kita tonton. Nah itu dia tadi video tips memilih jurusan yang tepat gitu ya. Nah ibu mau nanya ke kalian nih, setelah menonton video itu kira-kira hal apa yang bisa kalian dapatkan gitu? Boleh dari Dika dulu. Oke, Putri dulu boleh. Mungkin harus lebih serius lagi setelah beres SMA ini. Saya mau gitu, jangan mungkin apa yang dibilang orang tua juga benar, mungkin bisa diikutin, tapi mungkin lebih banyak mencari lagi sumber-sumber dari mungkin Google. Sekarang kan udah canggih gitu, karena ya takut aja gitu nanti kalau Putri misalkan ngambil di jurusan A yang tidak disarankan dari orang tua, tapi nanti Putri salah jurusan gitu kan, jadinya malas kuliah, jadi kayak nggak pengen kuliah rasanya gitu, pengen berhenti kuliah kan. Kalau berhenti tengah jalan kan gak enak ya Bu. Mungkin Putri harus lebih serius lagi gitu mencari jurusan apa yang bisa Putri ambil gitu. Nah itu kalau Putri sekarang siapa mau Dika dulu atau Lena dulu?
Oke, boleh. Kayaknya aku nggak ujian gitu deh, kan ada ujian buat apa sih namanya? Tryout kayak kita tuh lebih baik ke jurusan apa Oh, gitu kayak kayaknya. psikotes ya. Iya, terus lebih kayak ke konseling mungkin kayak ke ibu dan ke banyak orang, jadi kayak oh baiknya bikin Lena tuh kemana. Jadi informasi yang kamu dapat itu banyak untuk kamu ambil keputusan apa. Kalau Dika? Tadi kan di situ ngejelasin kalau misalnya banyak dari orang yang udah kuliah itu salah jurusan ya, Bu. Tapi kalau misalnya dia udah jurusannya benar tapi ternyata kampusnya, kan ada orang yang banyak juga kan yang pindah kampus tapi sebenarnya jurusan itu udah dia banget gitu loh, Bu. Pindah kampus tuh jurusannya pindah juga. Enggak, jurusannya tetap sama tapi kampusnya pindah kayak gitu. Nah mungkin kita juga selain mencari jurusan yang pas untuk kita juga harus mencari lingkungan yang memang Pas buat kita. pas buat kita gitu. Jadi informasi yang dicari tidak hanya jurusannya tapi juga tempat kampusnya ya, lingkungannya itu sesuai sama kita atau enggak gitu ya. Itu betul. Nah, alhamdulillah ya. Jadi video itu ternyata memberikan apa ya? Manfaat buat kalian ya. Nah, selanjutnya Ibu rangkum sedikit tentang video tadi. Jadi ada 3 tips memilih jurusan ya. Yang pertama, kalian itu harus suka dengan apa yang kalian pelajari. Terus yang kedua, kalian tuh harus tahu secara detail apa yang akan dipelajari nanti di kuliah gitu ya. Jadi nggak boleh males tuh kita, nggak boleh males nyari-nyari informasi. Jadi ini tuh ada tips satu, Ibu suka banget juga sama tips ini. Jadi kalian pernah nggak sih bikin kayak resolusi 2022, resolusi 2023 seringnya kan? Tapi yang paling sering tuh diet gitu. Sampai kayak udah mau akhir tahun tuh kadang target-target yang udah kita bikin tuh kita nggak bisa pelaksana dengan baik gitu. Maka terulang lagi ya resolusi Kita jadi resolusi tahun depan kan. Iya, Terus coba kita jadi resolusi tahun depan lagi. Ternyata itu tuh karena secara psikologis itu tuh kita tuh menargetkannya tuh kayak terlalu besar gitu buat diri kita. Jadi target yang besar tapi kita tuh nggak mendetail si target-target itu jadi target-target yang kecil. Jadi ketika kita mau ngelangkah tuh jadi kita besok aja deh kayak gitu, jadi kayak malas gitu loh. Terus kita mau ngelangkah kayak berat banget deh, besok aja deh kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau mau kita melaksanakan sesuatu itu yang harus dikonsistenin itu adalah yang harus dipertahankan itu adalah konsistennya. Nggak apa-apa sedikit, contohnya misalnya kalian mau bahas soal UTBK buat SBMPTN misalnya. Nah, nggak perlu kalian targetin sehari itu tuh satu soal yang banyak 50 itu. Kan berat banget kan? Kalian targetin satu hari satu soal aja. Misalnya, satu hari satu soal aja. Tapi yang kalian pertahankan tuh istiqomah tiap harinya. Ya kan? Kan maksudnya kan kita kalau mikir satu hari satu soal doang gampang lah, masa satu hari satu soal doang, jangan satu soal doang lah, kadang kita suka gitu kan. Akhirnya kita targetinnya entah 10 soal, entah bahkan satu lembar itu gitu kan. Ternyata akhirnya kita nggak konsisten, gara-gara kita nggak konsisten jadinya hilang gitu lama-lama. Tapi kalau kita targetinnya tuh sedikit-sedikit, satu hari satu soal, besoknya satu soal, itu kita pertahanin terus, jangan sampai kita sombong gitu. Ini hari ini satu soal nih, besok langsung bisa nih satu soal, lanjut 5, besok 10 misalnya. Tapi ternyata setelah 10 tuh kita nggak konsisten akan itu gitu kan, sayang kan. Jadi lebih baik kita konsistenin satu sampai sebulan kita bisa setiap hari. Itu kan pencapaian yang bagus loh, setiap hari satu, nanti baru setiap hari 2 gitu. Jadi nanti harapan Ibu kalian bisa bikin target-target yang bisa kalian capai tapi jangan terlalu besar. Ya sedikit-sedikit aja, misalnya kayak mencari informasi jurusan itu 5 menit sehari, nonton YouTube yang 7 menit, satu YouTube sehari gitu. Yang 7 menit aja sambil, misalkan kalian suka ini nggak kalau ke kamar mandi mulai situ bawa HP gitu, ya kan? Ya nggak ya kan? Nah itu kan bisa tuh sambil nontonin gitu kan? Nah gitu. Nah itu kan bisa jadi apa? Salah satu waktu yang bisa kalian gunain untuk buat target-target itu. Intinya jangan bikin target yang terlalu besar gitu, walaupun kalian merasa itu tuh kecil gitu, karena yang harus dipertahankan adalah konsistennya, bukan besar kecilnya gitu. Nah gitu. Jadi ketika kalian nanti mau tahu secara detail jurusan yang kalian pilih, cari informasi dan latihan soalnya itu targetinlah sesuai dengan kemampuan kalian gitu ya. Nah terus yang ketiga, setelah kamu tahu, kamu harus coba dan cari apa, setelah tahu juga kalian harus tanya ke diri kalian apakah itu membuat kalian tertantang atau enggak. Kalau itu ternyata membuat kalian tertantang, insya Allah itu sesuatu yang akan kalian jalani dan kalian semangat untuk ngerjainnya. Tapi kalau misalnya enggak, udah capek duluan, mendingan gak usah. Kayak misalnya, ya elah ada ini, kok ada matematika sih, kok ada ini sih. Kalau udah ngeluh di situ, mendingan cari yang lain, gitu ya. Itu tips dari video yang tadi kita tonton. Nah, dan dari tips itu akhirnya ada satu kesimpulan yang bisa Ibu ambil bahwa perencanaan yang matang itu sangat dibutuhkan. Perencanaan yang matang itu kayak gimana? Perencanaan yang detail gitu ya. Yang misalnya di sini tujuan kita tuh tahu step-stepnya semua. Kayak kalian selalu jalan-jalan ke Bali, ya kan? Pasti kalian tuh detail banget kan? Oh beli tiket dulu, oh mau kemana aja kita nih, searching kan?
tempat-tempat bagus, tempat wisata bagus, tempat makan enak di Bali, kayak gitu kan, pasti akomodasinya apa segala macam. Nah sama juga kayak perencanaan karir di sini kalian, di sini universitas dan jurusan yang kalian pilih, step-stepnya itu kalian harus detailin, ya kan, harus detailin gitu. Jadi kalian tahu, nggak bingung mau ngelangkah, oh habis ini aku harus gini, habis ini aku harus gini, habis ini aku harus gini, kayak gitu. Nah sekarang sebelum kita menutup acara kita hari ini, ya bimbingan kelompok kita hari ini, gue pengen kalian nanti ambil kertas sama pulpen, kalian bisa tulis kayak dream mapping gitu, kalian gambarkan sekreatif mungkin di sini kalian, di sini tujuan kalian. Tujuannya itu isinya jurusan sama universitas. Nah kalian tulis step-step menuju tujuan kalian ini, entahkah itu yang udah dilakuin atau yang akan dilakuin gitu, apapun itu ditulis di sini di jalurnya gitu, di garisnya sampai akhirnya kalian tuh sampai ke sini gitu ya, kira-kira stepnya tuh gimana gitu. Mungkin nanti ibu kasih waktu 10 menit untuk buat perencanaan kalian ya, boleh? Nah waktunya udah habis, alhamdulillah ya, kalian udah bikin semua perencanaannya. Nah kira-kira boleh dijelasin sedikit nggak kira-kira setelah pertemuan ini tuh apa yang kalian dapatkan gitu, maksudnya yang sampai akhirnya kalian itu bisa bikin plan-plan kalian itu jadi lebih jelas gitu. Manfaat dari pertemuan inilah gitu, dan boleh ceritain sedikit yang kalian tulis tadi. Boleh dari sini, dari Lena dulu. Kalau dari Lena sendiri, insya Allah habis lulus SMA kan kuliah sesuai dengan yang Lena mau tadi. Awalnya kan mau kerja, tapi kayaknya Lena mau bikin bisnis gitu, bisnis kecil, jadi nggak membebani beban orang tuanya kan. Jadi insya Allah Lena kuliah di ITB sambil jualan-jualan kecil aja. Nah itu tadi kan kalau dari Lena ya, kalau Putri gimana? Kalau Putri tadi karena awalnya takut dari tuntutan orang tua masuk kedokteran, tapi setelah bimbingan ini kayaknya Putri yakin gitu Bu, jadi berpacu semangatnya juga gitu. Mungkin yang dibilang orang tua Putri itu ada yang terbaik untuk Putri, jadi Putri insya Allah pengen ambil kedokteran yang seperti apa orang tua Putri bilang. Amin ya, semoga apa yang diharapkan bisa tercapai ya. Nah kalau Bika? Kalau aku sendiri karena aku orang yang suka menyesuaikan sesuatu kan Bu, jadi yang ibu bilang tadi dari hal kecil gitu, jadi kayak ya udah mulai aja dari hal kecil dulu, jangan langsung besar gitu. Kalau kata ibu tadi, kalau misalnya langsung besar itu kita anggap sendiri, capaian sendiri, udah malas duluan gitu. Jadi dari yang kecil kayak misalnya mungkin dari pola hidup kita dimulai, terus kayak kita rajin ngerjain soal, sering-sering nyari informasi, terus kayak berlatih sesuai jurusan kan. Bika sendiri tadi jurnalistik kan Bu, lebih ke entertainment gitu, lebih ke komunikasi, jadi kayak lebih sering-sering berlatih komunikasi misalnya di depan kaca atau gimana gitu. Nah untuk kampusnya sendiri mungkin disesuaikan sama jurusan Bika sendiri, tapi diusahakan di PTN gitu ya. Semoga apa ya, pertemuan ini tuh bisa membuat pilihan-pilihan kalian tuh jadi lebih terarah gitu ya. Dan alhamdulillah juga semoga pertemuan itu bermanfaat buat kalian juga gitu ya. Sampai akhirnya kalian bisa mencapai apa yang kalian impikan, dan ketika kalian menjalani itu kalian tuh bahagia gitu, tidak terpaksa gitu. Alhamdulillah, ternyata tidak terasa pertemuan kita sudah sampai di akhir. Semoga apa yang kalian impikan juga tercapai. Tapi jangan lupa tercapainya mimpi kalian itu karena usaha kalian yang harus kalian kerjakan. Jangan sampai pengen banget tercapai tapi tidak ada usaha apa-apa ya. Jadi usahakan dulu apa yang mau kalian capai. Insya Allah apa yang kalian mau juga nanti kalian dapat. Nah mungkin itu aja dari Ibu. Main game terus kan? Lanjutin pusing. Nanti di belakang ya, sekarang diajak teman-teman yang lain main ya. Ibu ucapin terima kasih buat kalian udah menyempatkan waktu. Terima kasih juga Bu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.